Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Dan hendaklah setiap manusia melihat terhadap apa yang ia makan. Ayat ini memotivasi kita untuk mencermati, melihat, memeriksa, serta memperhatikan apa yang akan kita makan dan apa yang kita akan masukkan ke dalam perut kita. Sebab apa yang akan kita makan ini akan mempengaruhi hati kita, akan mempengaruhi ucapan kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat memotivasi kita untuk memakan dari makanan-makanan yang halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di permukaan bumi, berupa sesuatu yang halal dan thayyib. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia merupakan musuh yang nyata bagi kalian semua. Syaitan akan berupaya seoptimal mungkin agar kita memasukkan ke dalam perut kita sesuatu yang tidak halal dan tidak thayyib. Maka menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika benar-benar kalian beribadah kepadanya. Ayat ini mengkorelasikan antara makan yang baik, makan yang halal dan thayyib dengan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ketika kita memakan makanan yang baik, makanan yang halal, maka itu bentuk dari implementasi kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa perut adalah cara kita untuk menghindarkan diri dari makanan-makanan yang tidak baik dan makanan-makanan yang tidak halal. Puasa perut adalah cara agar kita membersihkan ucapan kita, perilaku kita, perbuatan kita, dan hati kita dari hal-hal yang bisa merusaknya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat melarang kita untuk memakan sesuatu yang tidak halal dan tidak thayyib. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan ia adalah seburuk-buruk tempat. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudulu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah
kalian memakan harta-harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ayat ini berada dalam surah Al-Baqarah 188 yang merupakan rentetan daripada ayat-ayat puasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak saja mengajarkan kita untuk berpuasa secara fisik, yaitu menahan makan dan lapar serta menahan syahwat saja, tetapi kita juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu memakan harta-harta saudara kita dengan cara yang batil, dengan korupsi, pencurian, perampokan, dan sebagainya. Maka puasa kita terhadap perut kita, bahwa kita menahan tangan kita dan perut kita dari memakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cegah dalam hadis-hadisnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dan menahan diri dari memasukkan makanan-makanan yang tidak baik dan tidak halal ke dalam perut kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.